السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وشرف وكرم وحبب وعظم وتعظم وتحنن وتحبب على عبدك ونبيك وحبيبك وخليلك سيدنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نستغفر الله العظيم. Ya, kita hormati Imam Masjid Nurdin, para alim ulama kita, guru-guru kita, orang-orang tua kita, bapak-bapak, ibu-ibu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengampunkan segala dosa-dosa kita, senantiasa menutupi aib-aib kita di dunia dan akhirat, dan menjadikan kita di antara orang yang mendapatkan keberuntungan di dunia wal dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih akan melanjutkan kajian kita tentang puasa. Pada pertemuan yang lalu telah kita bahas macam-macam puasa. Ada puasa wajib, ada puasa sunnah. Ada wajibnya karena nazar, ada wajibnya dengan sebab syarak, yaitu puasa Ramadan. Dan juga telah kita pelajari beberapa hal yang terkait dengan puasa, apa saja yang merupakan syarat-syarat wajibnya. Maka malam hari ini kita akan sedikit mengulang. Kemarin sudah kita masuk tentang rukun puasa. Telah kita sampaikan bahwa rukun yang pertama niat, dan niat puasa Ramadan adalah tabyid malam hari, tabyidun niyah, yaitu mulai maghrib sampai terbit fajar, fajar waktu subuh, atau dalam waktu ihtiyat kita kenal dengan istilah imsak. Niat yang diajarkan oleh ulama kita mazhab Syafi'iyah, yaitu seperti yang kita ketahui bahwa pada malam pertama berniat puasa esok hari, namun siyawianya menggabungkan mengikut mazhab Maliki atau Imam Malik, kita berniat sebulan penuh, agar jika ada satu hari terlewat, terlupa berniat, maka sahlah puasa kita dan tidak wajib kita mengqadanya. Namun jika di awal atau tiap malam itu kita tidak membaca doa untuk besok hari, maka niat sebulan penuh itu menurut mazhab Syafi'iyah hanya dihitung untuk satu malam saja. Misalnya malam pertama kita langsung berniat, nawaitu shauma syahri ramadhan kullihi hadhihi sanah fardhan lillahi ta'ala. Sengaja aku puasa sebulan penuh bulan Ramadan tahun ini fardu karena Allah Ta'ala. Maka yang dihitung untuk satu hari saja. Tapi kalau kita menggabungkan, setiap malam kita baca, namun di malam yang pertama baca niat nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhani hadhihi sanah lillahi ta'ala, dengan nawaitu shauma syahri ramadhan kullihi hadhihi sanah fardhan lillahi ta'ala. Maka itulah yang paling baik, menggabungkan dua niat pada malam yang pertama.
agar jika ada yang terlewat maka kita tetap sah dan tidak wajib kita mengqadanya. Kemudian adapun niat puasa sunat sah pada siang hari sebelum masuk waktu zuhur. Sudah kita sampaikan kemarin. Selagi belum makan, selagi belum minum, lalu berniat, maka sahlah puasa sunat kita. Kalau sudah sempat minum kopi, tidak sah lagi. Dan sebelum apa hukum menta'yinkan fardu pada niat? Menyebut nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhani hadhihi sanah lillahi ta'ala. Menyebut fardu itu apa hukumnya? Hukumnya wajib. Sama ada yang diniatkan itu puasa Ramadan atau puasa nazar atau puasa kifarah. Dan jika terlintas di hati kita pada malam hari akan puasa esok hari, artinya meniatkan dari dalam hati kita, maka memadailah yang demikian itu. Walaupun mungkin kita tidak melafazkannya, tapi kita sebut dalam hati, sengaja aku puasa esok hari daripada bulan Ramadan tahun ini fardu karena Allah Ta'ala. Karena hukum melafazkan itu sunnah, yang di hati itulah yang wajib. Jadi bagaimana sekurang-kurang niat puasa Ramadan? Itu seperti biasa, nawaitu shauma ghadin an ramadhana fardhan lillahi ta'ala. Yang sempurnanya nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi ramadhan hadhihi sanah atau fardhi syahri ramadhan hadhihi sanah lillahi ta'ala. Boleh juga nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi ramadhana hadhihi sanata lillahi ta'ala. Ini kalau kita kaji nahu, Ramadhana mestinya, karena dia namanya sirat ismul ladzi la yansarif, dia ismul ladzi la yansarif. Namun di sini dia jadi idhafah. Awalnya wajurra bil fathati ma la yansarif, jarkanlah wajurra bil fathah dengan fathah ma la yansarif, isim yang tidak dapat ditanwinkan. Beliau ini guru kita dari Darul Iman, kaji nahwu kita dulu. Tetapi ketika jadi idhafah, kita sambung dengan ramadhani hadhihi sanati, maka baliklah dia majrur dengan kasrah lil idhafah. Tapi biasanya yang kita sebut insyaallah ada masalah juga ya, yang kita biasa itu. Boleh dua, nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhani hadhihi sanah lillahi ta'ala, atau nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi ramadhana hadhihi sanata lillahi ta'ala. Kalau stopnya di Ramadan maka baris ke atas. Namun hadhihi sanata, bukan lagi hadis sanati gitu ya. Tidak apa-apa, yang kita baca sudah bagus. Yang kedua, tarkul muftirat, meninggalkan segala hal yang membatalkan puasa, yang menjadikan puasa kita berbuka atau terbuka. Rukun yang ketiga, meninggalkan muntah dengan sengaja. Kalau dengan sengaja batal ya, tapi kalau tak sengaja lain. Dan tiadalah setengah dari bagian muntah, maaf ini bahasa fikih apa adanya ya, dengan mengeluarkan dahak lalu meludahkannya. Itu tidak masuk dalam bab muntah yang sengaja. Dan jika keluar dahak sampai had zahir atau batas yang nyata daripada mulutnya, yaitu tempat keluar membaca huruf ha,
ha dia halqi ha, dan dilepaskannya masuk ke dalam perutnya sedangkan dia kuasa meludahkannya, niscaya batal puasanya. Kita ni ada berdahak, dahak kita itu sudah sampai pada batas menyebut huruf ha, itu pas di tengah-tengah mulut kita ya, apalagi sampai terkeluar dikit, itu tidak boleh lagi ditelan, kalau telan batal, jadi dibuang saja. Tapi kalau dalam bentuk kha belum lagi, kita telan tak masalah. Tapi kalau sudah ha itu ditelan, jika ditelan sengaja batal puasa, padahal kita kuasa untuk meludahkannya. Rukun keempat, mencegah jangan sampai masuk ain atau benda kepada rongga yang terbuka. Ain itu banyak maknanya ya. Ada mata, ada benda. Makanya ada nama orang Aini. Mata artinya, bisa juga mata air, bisa juga wujud benda. Ain, apa saja ain wujud benda. Jangan sampai masuk kepada rongga yang terbuka. Apa rongga terbuka? Lubang telinga, lubang hidung, apalagi mulut, apalagi lubang kemaluan. Jadi ya, jika sengaja memasukkan sesuatu benda ke dalam rongga terbuka, batal puasa. Beberapa hal yang tidak termasuk membatalkan puasa. Yang pertama, tiada mudarat masuk air atau minyak daripada lubang bulu, lubang pori-pori kita. Mandi, urut ada minyak, mungkin lubang pori-pori kita besar, masuk ke dalam kulit, itu tidak ada batal ya. Tiada mudarat masuk celak daripada mata, bercelak mata termasuk ke dalam, tidak batal. Dan tiada mudarat masuk air ludah yang tidak bercampur dengan lainnya ke dalam perut. Ludah kita telan tidak batal lah. Kalau dah jadi dahak lain tadi ya. Ataupun jika sudah keluar dari mulut, tarik balik ke dalam, itu batal ya. Jangan sampai keluar dari kalau ludah jangan sampai keluar daripada mulut kita. Kalau dah keluar, buanglah langsung. Yang keempat, tiada mudarat masuk semisal lalat atau debu tepung atau debu jalanan ke dalam rongga yang terbuka. Kita berjalan naik motor, terbuka mulut, masuk lalat ya, atau termasuk debu, itu tak batal. Dan tiada mudarat juga yang kelima, makan dan minum dengan lupa. Lupa, sepiring habis, nambah pula. Sudah minum kenyang, aku puasa. Itu dalam hadis ada isyarat diberi makan atau diberi minum oleh Allah ya. Alhamdulillah. Tapi jangan sengaja lah lalu bilang lupa. Itu batal. Atau kalau ada orang yang baru masuk Islam, mu'allab, dia puasa, dia dah ada pahamnya belum bahwa makan dikit pun batal puasa, minum dikit pun batal puasa. Tak tahu belum dia, yang penting dia puasa, maka tidak batal. Selagi dia belum tahu, tapi kalau sudah diajarkan, dia tak nurut, batal ya. Orang kubu misalnya, yang tak mengerti, dia Islam, tak tahu tata cara berpuasa, yang penting dia berniat puasa, namun ada dia minum dikit, karena dia menyangka minum itu tidak ada batal, tak tahu langsung hukumnya, itu tidak mudarat.
Tapi rasa tak ada lagi lah ya. Tahu kalau. Kemudian adapun air kumur-kumur atau air istinsyaq waktu memasukkan air ke dalam hidung, itu ada 3 pembagian. Yang pertama, batal puasa jika dilakukan secara mubalaghah, bi'iyonian. Kumur-kumur, bi'iyonian. Gitu ya. Tetelan, itu batal. Sebab kalau kita kan memang sunatnya kumur-kumur itu mubalaghah kalau tidak berpuasa. Tapi saat berpuasa sekedarnya saja. Dan yaitu jika termasuk air itu kepada perutnya ketika tiada dituntut seperti air yang keempat kali daripada air berkumur-kumur. 3 kali aja sunat. Ternyata dia lebih dari 3 kali berkumur-kumur. Yang keempat tuh berkumur-kumur dia, masuklah air ke dalam perutnya. Ataupun seperti juga waktu istinsyaq memasukkan air ke dalam lubang hidungnya, atau seperti dia menyelam di dalam air, itu maka membatalkan puasa. Batal puasanya. Jadi nanti ada waktu kalau sudah habis zuhur makruh berkumur-kumur tuh. Kalau pagi pendapat umum boleh selama tidak mubalaghah, tidak berlebihan. Cukup sekedarnya saja, jangan pula melebihkan daripada 3 kali. Kemudian bagian yang kedua, yang tadi batal kalau gara-gara air kumur-kumur atau air masuk ke dalam hidung itu dilakukan sedemikian rupa, maka membatalkan puasa. Yang kedua, juga membatalkan puasa apabila dilakukan berlebih-lebihan dan sehingga termasuk air itu ke dalam perutnya. Yang pertama kali berlebih-lebihan atau tidak sama saja ya. Berlebih-lebihankah, tidakkah, sempat terminum, sempat termasuk dalam perut, batal. Apalagi jika berlebih-lebihan ya. Yang ketiga, tiada membatalkan puasa. Ini tak ada batal. Semata-mata dan sekalipun mubalaghah dengannya. Dan yaitu di sisi bernajis mulut karena mubalaghah pada membasuh najis diwajibkan atas orang yang puasa dan lainnya. Supaya terbasuh tiap-tiap barang pada had zahir batas yang nyata daripada mulut itu. Ini kalau cuma membersihkan mubalaghah kita karena ada najis, tapi dengan syarat tak ada terminum. Kalau terminum tetap juga lah batal ya. Boleh mubalaghah karena ingin membersihkan. Ada misalnya najis itu ya, yang ada di bagian mulut kita. Apakah yang dimaksud dengan had batin dan had zahir? Mana yang bagian dalam, mana yang bagian luar maksudnya dalam sebutan untuk mulut kita ini? Yang dimaksud dengan had batin yaitu makhraj hamzah, tempat keluar menyebut huruf hamzah a dan ha awal al-halaq ni, huruf halaq, huruf tenggorokan itu. Itu had batin. Adapun had zahir yaitu makhraj kha dan ha sama, maaf, berarti kha dan ha sama, gitu ya. Sudah di bagian tengah mulut. Itu sudah masuk bagian zahir. Kalau ha dan a bagian pangkal tenggorokan disebut dengan had batin. Jadi kalau tadi ada dahak masih di sini ditelan tidak apa-apa. Tapi kalau sudah keluar, masuk di bagian mulut dan lidah dan gigi kita, itu mesti dibuang ya. Kemudian rukun yang kelima, masuk berapa syarat-syarat sah puasa? Yaitu segala syarat sahnya 4 perkara.
Yang pertama Islam, yang kedua berakal, mulai dari fajar hingga tenggelam matahari, waras. Maka tiada sah puasa orang yang gila mulai dari terbit fajar sampai waktu maghrib. Habis maghrib dia sehat lah, tapi mulai subuh mulai gila dia. Wallahu a'lam. Jadi kalau memang tidak termasuk orang berakal, maka nanti tidak ada wajib. Tapi kalau dia pura-pura gila, itu tetap wajib. Tapi kalau memang dia akalnya ada dari fajar sampai matahari tenggelam, bahwa ada ia berakal daripada fajar hingga tenggelam matahari, maka tiada sah puasa orang yang gila mulai fajar hingga maghrib. Dan jika mendatangi gila di dalam hari puasanya sekalipun sekejap, niscaya batallah puasanya dengan dia. Jadi kalau ada orang yang gila dari mulai fajar sampai maghrib tak sah, tiada sah puasanya. Dan jika datang gilanya pada saat dia berpuasa sekalipun sekejap, maka batal puasanya. Gila sebentar, tidak ada kali. Allahu a'lam. Yang ketiga, masih dengan syarat sah puasa, bahwa adalah ia suci daripada haid dan nifas semenjak fajar hingga maghrib. Maka tiada sah puasa orang yang haid dan yang nifas, bahkan haram hukumnya. Dan jika datang haid atau nifas di dalam hari puasanya, saat dia sedang berpuasa, datang mens, datang nifas, batal puasanya. Yang keempat, bahwa ada puasa itu pada hari yang tiada menerima ia akan puasa, dan yaitu pada lain daripada 2 hari raya Ramadan. Jadi tak sah kalau puasa di hari yang dilarang kita berpuasa. 2 hari raya Ramadan, hari raya haji, hari raya tasyrik 11, 12, 13 Dzulhijjah, atau hari syak. Hari syak itu yaitu hari yang terakhir antara apakah besok puasa atau tidak, gitu ya. Misalnya hari yang ke-29, kalau sudah masuk 30 pasti besoknya puasa, gitu ya. Jadi hari yang ke-30 itu bisa termasuk hari syak. Apakah itu sudah dihitung 1 Ramadan atau masih 30 Sya'ban? Kalau dia syak maka tidak sah, gitu ya. Tiada sebabnya. Syaknya itu tak ada sebab, yaitu hari yang ke-30 daripada Sya'ban. Apabila berkhabar orang dengan melihat bulan dan tiada berdiri tiada ada saksi yang diterima dengan melihatnya. Jadi hari itu sudah ada informasi bahwa sudah masuk 1 Ramadan. Jadi ada orang yang melihat hilal atau anak bulan Ramadan, tetapi tidak diterima kesaksiannya. Yang nyebut tu tak diterima, tak dipercaya. Apa sebabnya? Dia mengatakan hari ko puasa karena gelombang laut sudah sampai ke sini, nengoknya dengan gelombang laut misalnya. Maka itu tidak sah bagi orang yang berpuasa pada hari syak tersebut dengan
walaupun ada yang memberitakan namun tidak diterima kesaksiannya. Sebab dalam kaidah fikih kita wajib dengan melihat hilal atau anak bulan. Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Fa in ghumma aw ghufiya, kalau tak nampak, fa akmilu iddata Sya'ban 30 yawman, maka sempurnakanlah bilangan bulan Sya'ban itu sampai 30 hari. Alhamdulillah di Indonesia kita menggabungkan dua metode sekaligus, yaitu hisab dan ru'yat. Hisab itu memperkuatkan, ru'yah inilah yang menjadi dasar kewajiban kita. Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Demikian pula tiada sah puasa bagi orang yang puasa nisfu Sya'ban yang bagian akhir, bagi orang yang tidak menghubungkannya dengan nisfu yang pertama. Dia tak ada pula puasa Senin Kamis ida, puasa awal Sya'ban ida, tiba-tiba 15 Sya'ban sampai akhir dia berpuasa. Itu tidak sah, tidak sah puasanya. Jadi kalau orang yang tidak biasa berpuasa, tak ada pula puasa Daud, tidak pula puasa Senin Kamis, maka setelah 15 Sya'ban itu stop, tidak lagi berpuasa sampai masuk nanti satu Ramadan. Tapi bagi orang yang sudah biasa berpuasa, puasa Daud, atau bahkan ada orang yang Rajab puasa sebulan penuh, Sya'ban puasa sebulan penuh, itu teruslah, ada masalah. Tapi bagi yang tiada biasa berpuasa, berhenti setelah 15 Sya'ban itu. Bagaimana bahkan haram hukumnya masuk ke dalam hari Syak hitungannya. Bagaimana misal perkataan yang telah lalu bagi orang yang tiada memperhubungkan puasa nisfu Sya'ban yang akhir dengan nisfu Sya'ban yang pertama, yaitu seperti dipuasakannya pada hari yang ke-15 dan hari yang ke-16, kemudian berbuka ia pada hari yang ke-17, niscaya haram atasnya puasa pada hari berikutnya. Jadi cukuplah, karena syarat boleh puasa pada nisfu yang kedua seperti yang dikatakan oleh Syekh Ali Syubramilisi, seorang ulama besar dalam mazhab Syafi'iyah, bahwa dikaitkannya dengan puasa dari awal Sya'ban sampai bagian akhir Sya'ban. Ini nanti insyaallah kita sambung lagi pada minggu depan insyaallah, sampai nanti nak mengetahui Lailatul Qadar. Ternyata para ulama-ulama kita dulu, para wali-wali kita dulu punya isyarat. Kita sudah punya prediksi sehingga kita menjaga kapan kira-kira Lailatul Qadar itu kita dapatkan. Demikianlah, mudah-mudahan Allah menambah ilmu kepada kita dan menjadikan kita orang yang dapat beramal dengan ilmu, khususnya nanti ketika puasa Ramadan, puasa kita itu benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir, ya latifan bi khalqi, ya aliman bi khalqi, ya khabiran bi khalqi, ultuf bina ya latif ya alim ya khabir, ya latifan bi khalqi, ya aliman bi khalqi, ya khabiran bi khalqi, ultuf bina ya latif ya alim ya khabir, ya latifan bi khalqi, ya aliman bi khalqi, ya khabiran bi khalqi, ultuf bina ya latif ya alim ya khabir, ya latifan lam yazal, ultuf bina fima nazal, innaka latifun lam tazal, ultuf bina wal muslimin,
يا لطيفا لم يزل ألطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل ألطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين آمين يا الله يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.